Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Alvarez dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Islam Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi dari tugas mata kuliah hidrogeologi. Nah, pembahasan materi ini ada dua, di mana yang pertama jenis-jenis isotop dan standarisasi pengukurannya. Kedua, penentuan umur air tanah dan interpresentasi lingkungan. Lanjut. Nah, sini ada pengertian dan jenis-jenis pada isotop. Dalam pelajaran hidrogeologi, isotop adalah atom-atom dari unsur kimia yang memiliki jumlah proton yang sama di inti atomnya, sehingga memiliki nomor atom yang sama, tetapi memiliki jumlah neutron yang berbeda, sehingga memiliki massa atom yang sedikit berbeda satu sama lain. Nah, secara sederhana, isotop adalah varian dari suatu unsur yang memiliki jumlah neutron yang berbeda di inti atomnya. Isotop-isotop yang paling sering dibahas adalah isotop hidrogen atau deuterium dan tritium. Kemudian ada isotop oksigen atau oksigen -18 dan oksigen -16, serta isotop karbon, karbon-12 dan karbon-13. Isotop-isotop ini memiliki peran penting dalam menentukan sumber, umur, dan proses hidrogeologi di berbagai lingkungan. Nah, di sini ada beberapa penjelasan singkat tentang jenis-jenis isotop tersebut. Nah, di sini ada isotop hidrogen. Yang pertama ada deuterium atau 2H. Nah, isotop ini memiliki satu proton dan satu neutron. Kehadiran deuterium dalam air bawah tanah dapat memberikan petunjuk tentang sumber air, pergerakan air di dalam akuifer, dan proses evapotranspirasi. Karena perbedaan dalam fraksi isotop deuterium antara air laut dan air tawar, analisis isotop deuterium dapat membantu menentukan asal-usul air tanah, termasuk apakah air tersebut berasal dari presipitasi langsung atau dari air laut yang telah terdeuterasi melalui proses evapotranspirasi. Kemudian ada tritium. Tritium memiliki dua neutron tambahan dan bersifat radioaktif. Kehadiran tritium dalam air bawah tanah dapat memberikan petunjuk tentang umur air. Karena waktu paru yang relatif pendek, sekitar 12 sampai 3 tahun. Tritium cocok untuk memperkirakan umur air yang relatif muda, atau biasanya kurang dari beberapa dekade, mungkin hingga 1 abad. Nah, metode isotop tritium digunakan untuk menentukan waktu perjalanan air di dalam akuifer. Memahami dinamika pergerakan air bawah tanah dan memperkirakan laju penyusutan air bawah tanah dalam sistem akuifer. Dari yang inti untuk tritium ini. Nah, yang selanjutnya ada isotop oksigen. Isotop oksigen ini ada penjelasan dua, sama seperti yang tadi. Yang pertama ada oksigen -18 atau 180. Isotop ini memiliki dua neutron tambahan daripada oksigen -16. Kehadiran oksigen -18 dalam air bawah tanah dan air permukaan dapat memberikan informasi yang berharga tentang asal-usul air, siklus hidrologi, dan kondisi paleoklimatik. Rasio 180/160 dalam air dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, di sini ada termasuknya suhu, ketinggian, dan jarak dari sumber air. Analisis isotop oksigen -18 digunakan dalam penelitian hidrogeologi untuk melacak pergerakan air, mengidentifikasi sumber air,
memahami siklus hidrologi regional, dan merekonstruksi kondisi paleoklimatik. Selanjutnya, ada oksigen -16. Nah, isotop ini adalah oksigen yang paling umum dengan 8 proton dan 8 neutron. Rasionya 180/160 sering digunakan dalam hidrogeologi isotopik untuk memahami perubahan iklim, sumber air, dan proses hidrologi. Perbedaan dalam fraksi isotop oksigen -18 dan oksigen -16 dapat memberikan petunjuk tentang perubahan suhu, pola curah hujan, evapotranspirasi, dan kondisi hidrologi lainnya yang mempengaruhi sumber air dan akuifer. Nah, di sini ada sebagai contohnya dari slide yang sebelumnya, isotop. Di sini ada contoh menentukan sumber air. Nah, di sini isotop itu mempengaruhi misalnya untuk menentukan sumber air. Nah, di sini penjelasannya, misalkan ingin mengetahui apakah air bawah tanah berasal dari sumber air hujan langsung atau dari sungai dari air laut yang telah terdeuterasi. Dengan mengukur rasio 180/160 dalam air bawah tanah dan membandingkannya dengan rasio yang diketahui dari sumber potensial akan dapat menentukan asal-usul air tersebut. Kedua, menganalisis pergerakan air bawah tanah. Dalam sistem akuifer yang kompleks, seperti daerah aliran sungai atau cekungan air bawah tanah, isotop oksigen digunakan untuk melacak jalur pergerakan air bawah tanah. Variasi dalam rasio 180/160 dapat membantu mengidentifikasi sumber-sumber air, arah aliran, dan waktu perjalanan air di dalam akuifer. Nah, yang ketiga, memprediksi pola curah hujan dan evapotranspirasi. Dengan mempelajari perubahan dalam rasio isotop oksigen di dalam air tanah dan permukaan air sepanjang waktu, para peneliti dapat mengidentifikasi pola curah hujan dan tingkat evapotranspirasi dalam suatu wilayah. Nah, ini berguna untuk memahami pola hidrologi regional dan memprediksi dampak perubahan iklim terhadap siklus air. Selanjutnya ada standarisasi pengukuran. Di sini ada standarisasi pengukuran isotop, 7 standarisasi. Standarisasi pengukuran isotop adalah proses yang penting dalam analisis isotop untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil pengukuran. Di sini ada beberapa langkah standarisasi umum yang diterapkan dalam pengukuran isotop, yang meliputi: pertama, pemilihan standar. Pemilihan materi standar yang sangat penting. Standar harus memiliki komposisi isotopik yang diketahui dengan baik dan stabil. Misalnya, untuk isotop oksigen, air oksigen standar seperti VSMOW, Vienna Standard Mean Ocean Water, atau SLAP, Standard Lake Antarctic Precipitation, yang sering digunakan sebagai standar isotop. Yang kedua, ada kalibrasi massa. Pada pengukuran massa isotop, instrumen massa atau mass spectrometer harus dikalibrasi menggunakan standar massa yang diketahui dengan baik. Ini memastikan bahwa instrumen memberikan hasil yang konsisten dan akurat. Selanjutnya, yang ketiga, pengukuran rasio. Saat melakukan pengukuran isotop, penting untuk memastikan bahwa rasio isotop yang diukur dikalibrasi dengan benar terhadap standar. Nah, ini sering melibatkan pengukuran rasio isotop sampel dan standar secara bersamaan. Yang keempat, ada kontrol kondisi analisis. Faktor-faktor seperti suhu, tekanan kelembapan, dan kondisi lainnya di laboratorium harus dikendalikan secara ketat untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran. Yang kelima, pemantauan kualitas. Laboratorium yang melakukan analisis isotop harus memiliki program pemantauan kualitas yang ketat. Ini dapat melibatkan pengukuran ulang sampel standar internal. Nah, ada partisipasi dalam perbandingan lintas laboratorium dan verifikasi hasil dengan teknik analisis alternatif. Lanjut, ada 6, pelaporan hasil. Hasil pengukuran harus dilaporkan dengan ketelitian yang sesuai, termasuk estimasi ketidakpastian yang terkait dengan pengukuran tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, sini ada pemeliharaan instrumen.
Instrumen analisis isotop harus dipelihara secara teratur dan dikalibrasi ulang secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Di sini ada penentuan umur air tanah dan interpretasi lingkungan isotop. Di sini ada sedikit penjelasan. Penentuan umur air tanah dan interpretasi lingkungan dengan menggunakan isotop adalah aplikasi penting dalam bidang hidrogeologi isotopik. Nah, di sini ada beberapa langkah umum yang dilakukan dalam penentuan umur air tanah dan interpretasi lingkungan dengan menggunakan isotop. Yang pertama, pengumpulan sampel. Nah, sampel air tanah dari akuifer yang ingin diteliti dikumpulkan dengan hati-hati dari sumur-sumur atau mata air yang mewakili sistem akuifer yang diinginkan. Kemudian yang kedua, ada analisis isotop. Sampel air tanah kemudian dianalisis untuk isotop yang relevan seperti deuterium atau 2H dan oksigen -18 atau 180 untuk menentukan komposisi isotopiknya. Ketiga, pemodelan isotop. Dengan menggunakan data isotop yang diperoleh dari sampel air tanah, di sini para peneliti dapat memodelkan dan menganalisis perubahan komposisi isotopik sepanjang waktu. Model ini dapat mencakup berbagai proses hidrologi seperti infiltrasi, perkolasi, evaporasi, dan pencampuran. Yang keempat, ada penentuan umur. Salah satu metode umum untuk menentukan umur air tanah adalah menggunakan isotop tritium. Tritium adalah isotop hidrogen yang bersifat radioaktif dan mewakili waktu paruh sekitar 12-3 tahun dengan mengukur konsentrasi tritium dalam sampel air tanah. Nah, di sini para peneliti juga dapat memperkirakan umur air tersebut. Umur air tanah yang lebih muda biasanya memiliki konsentrasi tritium yang lebih tinggi, sementara umur air yang lebih tua akan memiliki konsentrasi tritium yang lebih rendah. Kelima, interpretasi lingkungan. Data isotop air tanah dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kondisi lingkungan yang ada di masa lalu dan sekarang. Misalnya, perubahan komposisi isotopik air tanah dapat mengindikasikan perubahan iklim atau pola curah hujan di wilayah tersebut. Selain itu, analisis isotop juga dapat membantu dalam identifikasi sumber air, perjalanan air, dan interaksi air bawah tanah dengan air permukaan. Nah, dari kesimpulan yang saya dapat dari mempelajari tentang isotop, didapatkan 3 kesimpulan, yang mana kesimpulan dari pembelajaran ini adalah bahwa isotop memiliki peran penting dalam studi hidrogeologi. Isotop-isotop tertentu seperti deuterium dan oksigen -18 digunakan untuk melacak sumber air, memahami pergerakan air bawah tanah, dan menafsirkan kondisi lingkungan dan siklus hidrologi. Isotop-isotop lain seperti tritium dapat digunakan untuk menentukan umur air di bawah tanah. Standarisasi pengukuran isotop sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil analisis. Dengan memahami dan menerapkan konsep isotop, para peneliti akan dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika air tanah, sumber daya air, dan interaksi air dengan lingkungan secara keseluruhan. Ini untuk kesimpulan yang saya dapat. Yang pertama, yang kedua, isotop-isotop merupakan alat penting dalam ilmu hidrogeologi karena mereka memberikan informasi kritis tentang asal-usul air, umur air bawah tanah, dan perubahan lingkungan yang mempengaruhi siklus hidrologi. Dengan menggunakan teknik analisis isotop, para peneliti ataupun kita dapat mengidentifikasi sumber air, mengukur laju pergerakan air bawah tanah, dan memahami dampak perubahan iklim terhadap sistem akuifer. Kesimpulan ketiga, yang terakhir, sini ada proses standarisasi pengukuran isotop memastikan bahwa hasil analisis adalah akurat dan dapat diandalkan, yang merupakan aspek kunci dalam penggunaan isotop untuk interpretasi lingkungan. Dengan demikian, penelitian hidrogeologi isotopik tidak hanya memberikan wawasan tentang kondisi saat ini,
Nah, tetapi juga membantu merekonstruksi sejarah lingkungan dan memprediksi tren masa depan. Nah, mungkin sekian penjelasan materi tentang isotop dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.